Shalom adik-adik. Shalom. Puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul lagi untuk memulai sekolah minggu kita ya. Sebelumnya kita akan menyanyikan bersama-sama Mas Sekolah Minggu. Sebelumnya kita akan bersama-sama siapkan hati kita ya Kak Erdina, ya Kakak Ruben, ya untuk sekolah minggu kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi supaya berkat Tuhan terus mengalir pada kita. Nah, sebelumnya kita akan nyanyikan sama-sama satu pujian Kak. Oke. Karena Yesus itu adalah penolong ya sungguh bagi kita. Betul kan adik-adik? Amin. Kalau begitu kita akan nyanyikan bersama-sama. Yesus itulah satu-satunya. Semuanya, kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kami boleh mendapat kesempatan kembali untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui ibadah kami pada saat ini. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, tolonglah kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, segala puji syukur hanya bagimu. Haleluya, amin. Ya adik-adik dan Kak Retno dan Kak Ruben, sekarang Kak Herlina punya tebak-tebakan. Ayo, bisa tebak nggak ya?
Coba sebutkan nama tokoh di dalam Alkitab yang bisa membelah laut. Aku tahu. Siapa? Pasti dia Musa. Oke, ya betul Musa. Ya. Nah, aku juga punya kayak Rina. Oh ya? Tebakan nih. Kalau bisa tebak hebat nih. Dia ini kecil-kecil tapi hebat. Dia jagoan tapi hebat. kecil. Ayo. Siapa ya? Bukan. Bukan Goliat kok. Namanya Daud. Daud. Ya, oke. Nah, terus sekarang siapa nama tokoh di dalam Alkitab yang disebut dengan Bapa segala orang percaya? Adik-adik di rumah, kalau tahu jawabannya siapa, coba kamu tulis di dalam kolom komentar. Nanti akan dikasih hadiah, ya. Oke, siapa tadi yang tahu? Siapa namanya? Siapa namanya? Karena ada lagunya. Oh, ya namanya siapa? Bapak Abraham. Oke, Bapak Abraham. Ya, nah kalau begitu kita akan nyanyikan lagu Bapak Abraham. Sambil kita mau mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Shalom adik-adik. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan dalam setiap hati pemikiran kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dengan penuh sungguh-sungguh. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan hari ini kita buka Alkitab kita, Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ke-10. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya di rumah dan kita baca secara bersama-sama. Dengan judul perikop, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ.
disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke firman ini lebih lanjut lagi, kita mau lihat satu video berikut ini. Nah, firman Tuhan tadi kita sudah lihat ya adik-adik yang terkasih tentang satu video di mana Abraham mempersembahkan anaknya, yakni Ishak. Nah adik-adik, pernahkah adik-adik di rumah memberikan satu benda kepada orang, dan benda itu adalah benda yang sangat adik-adik sukai, yang sangat adik-adik senangi, karena itu adalah hadiah pemberian dari orang tua. Nah tapi adik-adik ingin memberikan kepada orang lain. Pernahkah mengalaminya? Nah jika pernah, apa yang adik-adik rasakan? Pasti sedikit kita merasakan kesedihan. Kita akan tidak punya barang itu lagi, jadi kita merasakan satu kesedihan pastinya. Nah tapi kita mau memberikan. Nah sama dengan firman Tuhan hari ini, Abraham pasti dia memiliki atau merasakan kesedihan ketika dia ingin mengorbankan anaknya, yakni Ishak, kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Tapi dengan percaya dia mau memberikan persembahan anaknya ini kepada Tuhan. Dan itu ketika Tuhan berfirman kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak di tanah Moria, di salah satu gunung di sana. Lalu Abraham menyiapkan semuanya. Dia menyiapkan korban bakaran bagi Tuhan, dia mendirikan mezbah, menyusun kayu, mengikat Ishak dan diletakkan di mezbah di atas kayu itu, dan mengambil pisau untuk menyembelih Ishak dan ingin membunuh Ishak. Lalu pada saat dia ingin membunuh Ishak, apa yang terjadi adik-adik yang terkasih? Terdengarlah suara dari malaikat. Malaikat itu berkata kepada Abraham, jangan membunuh anaknya, yakni Ishak. Karena malaikat tahu bahwa dia sangat percaya kepada Tuhan. Abraham sangat memberikan hidupnya kepada Tuhan sehingga Ishak tidak jadi dibunuh atau disembelih oleh Abraham. Nah kedua kalinya juga malaikat itu berkata kepada Abraham dan akan membuat Abraham diberkati berlimpah-limpah dan membuat keturunan Abraham sangat banyak seperti pasir di tepi laut. Melalui keturunan Abraham akan mendapat berkat turun-temurun. Nah, luar biasa sekali adik-adik yang terkasih, kita bisa lihat kehidupan daripada Abraham. Dia hanya melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah dia pikirkan. Tetapi ketika dia melawan, Tuhan memberikan lebih kepadanya. Nah adik-adik yang di rumah, ketika kita mau diberkati oleh Tuhan seperti Abraham, maka mari kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mari percaya kepada Tuhan seperti Abraham percaya kepada Tuhan. Ketika Abraham percaya kepada Tuhan, Tuhan menyediakan apa saja yang dia perlukan. Sama ketika tadi dia menyerahkan Ishak kepada Tuhan, dia mengimani bahwa ketika Ishak menanyakan, "Bapak, di manakah korban bakaran itu?" Dia tidak melihat domba di sekitarnya. Tapi Abraham mengatakan Allah menyediakan. Dan benar sekali Allah menyediakan apa yang diperlukan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mulai sekarang kakak mengajak adik-adik ketika kita memiliki satu pergumulan, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun bersama teman-teman kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan akan memberkati kita dan menyediakan apa yang kita perlukan. Terlebih di masa pandemi ini, banyak mungkin kekurangan-kekurangan kita. Tapi mari kita percayakan kepada Tuhan, karena Tuhan terus bekerja di dalam hidup kita. Taatlah kepada Tuhan, percayai bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kita pergumulkan, apa yang kita butuhkan. Serahkan pergumulan kita kepada Tuhan, dan Dia akan menolong. Sama seperti Allah telah menolong Abraham, demikian juga Allah akan menolong kita, anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan.
mari terus kita bertumbuh walau kita di rumah saja. Mari terus percaya kepada Tuhan dan terus berdoa dan mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan yang dapat menolong kita di setiap waktu kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang telah memberkati kami. Kami mau Tuhan bertumbuh, kami mau percaya kepada Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan adalah penolong kami dan menyediakan apa yang kami perlukan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tibalah bagi kita saat ini untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Nah, adik-adik boleh berikan persembahannya melalui gereja, titipkan dengan orang tuanya atau dengan kakak-kakak sekolah minggu, atau adik-adik boleh kirimkan di nomor rekening ini. Ya, silakan. Terima kasih. Dan sekarang kita akan sama-sama memuji Tuhan. Ya, jagoan kita. Siapa jagoan kita? Ya, Tuhan Yesus. Ya. Mari kita pujikan sama-sama. Ada jagoan Ranger, Ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. sekali lagi ya, sama-sama. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
anak-anak sekolah minggu, adik-adik dimanapun Anda berada semuanya, dengan begitu juga dengan orang tua, papa dan mama. Kami pamit dari persekutuan kita, dari sekolah minggu dan dari gereja Immanuel Bandar Lampung ini. Kami akan melanjutkan pelayanan kami ke tempat yang baru. Kalau selama kita bersama-sama ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Kiranya Tuhan terus memberkati adik-adik semua, memberkati papa dan mama di dalam setiap pelayanannya. Semakin hari semakin diberkati Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, adik-adik yang pintar, yang pandai, Pak Pendeta juga oleh karena tugas yang baru yang Tuhan berikan, yaitu di Gereja Metodis Indonesia Ebenezer Tangerang, maka dengan ini juga Pak Pendeta dan Ibu pamit daripada kalian semua, dari sekolah minggu, juga dari Gereja Metodis Indonesia Immanuel Bandar Lampung. Doa Pak Pendeta, kalian semua menjadi anak yang pintar, yang bermutu, yang berkualitas, yang unggul, dan menjadi murid Yesus yang sejati. Terima kasih untuk kebersamaan selama ini dalam persekutuan sekolah minggu. Demikian juga dengan Papa dan Mama, dengan Papa dan Ibu yang sudah mendukung sekolah minggu. Kami ucapkan terima kasih. Terus telah memberkati kehidupan kita hari ini, esok, dan selamanya. Kami mohon pamit dan Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu dan adik-adik beserta orang tua yang ada di Gereja Immanuel Bandar Lampung. Pada saat ini saya sungguh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Pada saat ini saya sudah sampai di tempat kelahiran saya, yaitu Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dan akan melanjutkan pelayanan di GMI Amos Kisaran. Dan doakan saya semoga pelayanan ini terus boleh berlanjut dan boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya mengucap syukur juga karena kebaikan Tuhan melalui setiap pertemuan kita dalam 1 tahun kebersamaan kita. Semoga Tuhan terus boleh menyertai guru-guru sekolah minggu, menyertai dalam setiap pekerjaannya, menyertai dalam setiap apapun yang sedang diharapkan dalam kehidupannya. Semoga Tuhan terus boleh memberkati dan Tuhan terus boleh campur tangan dalam kehidupan kakak-kakak semua. Dan kiranya sekolah minggu kita semakin hari semakin solid dan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan berterima kasih untuk setiap oleh-oleh yang boleh saya dapatkan, titipan-titipan yang boleh saya dapatkan, dan untuk setiap salam yang disampaikan untuk keluarga yang ada di sini. Dan mereka sudah menerima salam tersebut, dan kembali salam dari keluarga saya kepada kakak-kakak semua dan adik-adik beserta orang tua. Semoga kita semakin hari semakin dikuatkan, dan bahkan kita terus boleh berkomunikasi satu dengan yang lainnya walaupun kita dipisahkan oleh jarak. Dan biarlah kasih karunia Tuhan terus boleh menyertai kita dari sekarang hingga selama-lamanya. Inilah yang boleh saya sampaikan. Ke Tuhan Yesus terus boleh memberkati kehidupan kita semua. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.